Oke, selamat pagi menjelang siang ya, udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, Om tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung ya melalui Zoom, tapi ini saya berusaha supaya bisa memberikan perkuliahan, walaupun apa via kalian menonton di tutorial. Tapi dengan menonton di tutorial ini kalian saya bisa mengetahui mana sih yang mau bersungguh mengikuti perkuliahan, mana yang tidak mau bersungguh. Karena nanti di ending perkuliahan ini ada sebuah kuis. Saya menyebutnya kuis bukan tugas. Karena kalau tugas terlalu berat ya. Kalau saya kuis, kuis itu terlalu apa ya? Istilahnya masih ringan, masih ringan. Bisa kalian jangkau, bisa kalian kerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, tidak panjang lebar, saya langsung saja buka eh, untuk perkuliahan hari ini, yaitu tentang jenis-jenis teks. Apa aja sih yang ada di dalam bahasa Indonesia itu, teksnya apa saja sih, dan bentuknya apa saja. Nah, jadi ini gunanya ketika kalian akan menyusun sebuah karya ilmiah besok, baik itu DCS, FCS, maupun artikel jurnal. Dan mudah-mudahan kita di semester berikutnya kita masih bertemu dengan Om ya, karena dengan saya itu asik ya, nggak nggak ribet ya gitu. Jadi kalau mau sharing, mau konsultasi, walaupun bukan bimbingan saya, ya saya tidak mengampu di kelas kalian, kalian bisa kapan saja bisa komunikasi dengan saya. Oke. Itu sedikit pengantar. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada yang dimaksud dengan teks. Teks itu tataran yang paling tinggi di antara ada afiks, ada huruf, ada kata, ada kalimat, ada paragraf. Nah, di atasnya paragraf itu baru ada namanya teks. Itu yang dimaksud dengan teks. Ya, ini intinya seperti itu. Nah, ini menurut KBBI, teks itu naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Jadi, kata-kata yang tidak dirubah. Jadi, apa ya, apa adanya gitu. Terus menurut KBBI juga, teks itu bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Ada juga ini yang mengatakan itu sebuah tulisan yang menceritakan atau memaparkan kejadian berdasarkan konteks dan tujuannya. Nah, ini pendapat lain. Nah, kalau menurut saya, ini teks ini satuan lingual. Satuan lingual itu terdiri dari afiks, kata, kalimat, paragraf, itu satuan lingual yang dimediakan secara tertulis. Benar, secara tertulis dalam bentuk tulisan dan atau dalam bentuk lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Berarti bentuk apa sudah dimediakan dalam bentuk tulisan, terus tulisan itu dibentuk dalam berdasarkan kontekstualnya, berdasarkan apa yang kalian jelaskan itu. Itu sedikit pengertiannya, tapi saya tidak mau membahas dari pengertiannya. Kita langsung aja ini. Jenis-jenis teks. Teks itu ada dua. Ada teks makro, ada teks mikro. Mungkin sebagian besar kalian hanya mengetahui makro itu besar, mikro itu kecil. Oke, itu menurut apa makna aslinya. Makro itu besar, mikro itu kecil. Tapi dalam bahasa Indonesia, teks makro itu apa saja sih? Teks mikro apa saja sih? Bahkan makro itu banyak, emang banyak makro. Teks makro itu banyak, dan teks mikro juga banyak. Apa saja sih? Oke, kita bahas di sini. Ini, jenis-jenis teks makro. Makro itu ada yang namanya editorial, ada buku, ada teks ulasan, proposal penelitian, laporan praktikum, artikel ilmiah. Ini semua termasuk dalam jenis teks makro. Teks akademik yang isinya itu apa isi-isinya itu tentang akademik. Bagaimana sih dari apa penjelasan dari editorial, buku, ulasan dan selanjutnya. Kita bahas di slide berikutnya. Ini ya, perlu diingat makro itu ada editorial, buku, ulasan,
proposal penelitian, laporan penelitian, praktikum, artikel ilmiah. Jadi kembali ke sini saya belum masuk ke slide berikutnya. Untuk proposal penelitian itu apa ya? Rencana kalian untuk melakukan sebuah penelitian. Sedangkan laporan penelitian itu nanti kalian akan menulis sebuah DCS maupun FCS ya, itu bentuknya ini laporan penelitian. Tapi bukan kalian tidak mengadakan sebuah penelitian, tapi cuma mengadakan sebuah pengamatan. Apa sih kalau penelitian? Bedanya penelitian sama pengamatan itu lebih dalam lagi. Kalau pengamatan cuma ngamati doang, mengobservasi doang. Sedangkan untuk penelitian itu kalian melakukan sebuah tindakan. Tapi kalau pengamatan kalian belum mengadakan sebuah tindakan. Jadi lebih jelasnya nanti kita bertemu di semester 3 dan 4 ya dalam mata kuliah technical writing. Itu nanti penjelasan di situ lebih jelasnya. Nah, untuk laporan praktikum itu banyak ada juga ketika kalian KKN itu termasuk laporan praktikum. Terus artikel ilmiah ini untuk syarat mendapatkan gelar sarjana pariwisata kalian harus membuat sebuah artikel ilmiah. Ini dari jenis-jenis teks makro. Nah, untuk itu penjelasan singkatnya ya. Nah, untuk teks editorial maksudnya apa? Jenis teks pada koran. Ini kalian jadi eh, teks dalam koran itu termasuk teks editorial. Karena apa? Karena koran itu kan biasanya memberikan sebuah berita. Nah, berita itu dirangkum oleh wartawan dan diedit. Bagaimana sih supaya jelas kalimatnya di editorial? Oh, maka itu. Terus yang kedua ada teks ulasan. Teks ulasan itu teks yang mengulas atau menilai atau mereview terhadap suatu karya. Bisa itu buku, film, drama, dan sebagainya. Misalnya kalian gini, kalian mempunyai sebuah artikel ya, artikel bacaan-bacaan seperti dalam majalah. Terus kalian ulas, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihan dari wacana itu. Jadi teks ulasan ini lebih menilai kelemahan dan kelebihan dari teks yang kalian review itu, yang kalian nilai. Jadi yang dinilai kelemahan dan kelebihan itu dari teks ulasan. Selanjutnya ini ada teks ini dari teks mikro ya. Ini teks editorial ulasan seperti itu tadi proposal laporan penelitian artikel ini sudah saya jelaskan seperti itu. Tapi untuk yang ini ya untuk proposal penelitian, laporan praktikum, artikel ilmiah, kalian saya baru kenalkan secara lisan saja. Tapi lebih dalamnya nanti dalam mata kuliah technical writing di semester 3 dan 4. Kalian akan menggeluti di situ. Tapi di sini saya karena dalam bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, jadi saya kenalkan teks makro yang tiga itu, editorial, buku, dan ulasan. Begitu. Nah ini jenis teks mikro. Sekarang kalau teks mikro itu ada teks faktual, ada juga teks fiksional. Faktual itu berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya, sedangkan untuk fiksional itu hasil imajinasi, hasil bayangan-bayangan gitu ya. Kalau apa ya bahasa zaman sekarang itu berdasarkan halu, halu banget itu, halu. Nah, ini ada dua ya, mikro, faktual. Nah, ini faktual itu sudah saya jelaskan, jenis teks yang dibuat berdasarkan kejadian, peristiwa, dan keadaan yang nyata. Sedangkan yang fiksional ini berdasarkan imajinasi atau halu gitu. Oke, ini jenis-jenis teks faktual, ada laporan, deskripsi, prosedur, recon, eksplanasi, eksposisi, diskusi. Kesemuanya ini, ya teks faktual ini, nanti kalian akan memperdalamnya dalam sebuah DCS, FCS, maupun artikel jurnal. Apa saja sih laporan, deskripsi? Oke, kita bahas di sini. Untuk laporan, ini suatu bentuk hasil sebuah pengamatan. Jadi setelah kalian mengamati sebuah objek, nah, nanti dibuat dalam bentuk laporan. Biasanya ini kalian menulis DCS besok, DCS, FCS. Kalian apa berkunjung ke destinasi wisata mana gitu ya, ke objek mana.
Setelah itu objek tersebut kalian diamati, oh apa saja sih yang ada di sana? Oh ternyata aksesibilitasnya seperti ini, terus fasilitasnya seperti ini, banyak yang diamati. Nah ini apa diamati berdasarkan fenomena yang sebenarnya. Nah, ini gunanya teks laporan ini nanti ketika kalian dalam menulis DCS maupun FCS. Ada seperti ini. Kok saya hitam banget sih, lampunya kurang terang. Oke, yang kedua ada deskripsi. Ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan dalam materi paragraf ya. Dalam paragraf itu ada yang namanya paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi jadi ada seperti teks deskripsi. Ya, ini teks yang menggambarkan keadaan. Ya, ada juga. Ini masuk ke dalam laporan juga. Kalian menggambarkan, misalnya kalian di situ ada teks deskripsinya menggambarkan destinasi wisata yang ada. Bagaimana sih aksesibilitasnya, terus apa fasilitasnya apa saja yang ada di sana, terus suasananya destinasi wisata tersebut tuh bagaimana, ini dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Jadi seolah-olah ketika pembaca itu membaca tulisan kalian, pembaca itu bisa berimajinasi, bisa ngehalu, oh tuh ternyata destinasi wisata ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi walaupun nanti kalian juga memberikan sebuah foto ya, memberikan sebuah foto sebagai eh, namanya bukti otentik dalam sebuah pengamatan. Ini untuk deskripsi, yang selanjutnya prosedur. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana. Jadi prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah. Langkah-langkah, misalnya kalian akan membuat sebuah DCS. Bukan DCS ya, ini lebih ke proposal sih kalau prosedur ini. Proposal penelitian kali itu. Jadi saya kenalkan saja untuk prosedur ini itu teks yang berisi langkah-langkah. Ya, intinya itu. Tapi nanti untuk proposal penelitian saya belum berani menjelaskan sekarang, tapi itu nanti dijelaskan ketika mata kuliah technical writing di semester 3 dan 4. Itu untuk prosedur. Untuk selanjutnya ada namanya text recount. Text recount itu teks yang berisi pengungkapan pengalaman atau peristiwa yang dilakukan pada masa lampau. Nah, bisa juga ini text recount ini sebagai bahan laporan. Bisa juga dimasukkan ke dalam teks laporan tadi. Jadi kalian mengungkapkan pengalaman Anda, peristiwa yang dilakukan, pengamatan terhadap sebuah peristiwa yang telah kalian lakukan, mengunjungi destinasi wisata tersebut. Tuh. Terus selanjutnya ada namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi di sini teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa peristiwa. Jadi dari beberapa peristiwa itu masuk akal nggak sih? Dan dijelaskan tuh dalam bentuk teks itu gimana sih supaya masuk akal? Nah ini teks eksplanasi. Selanjutnya ada namanya teks eksposisi. Ini teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi. Jadi ada hubungannya dengan paragraf argumentasi kemarin. Jadi paragraf argumentasi itu dijabarkan, argumentasi-argumentasi kalian, pendapat kalian dijabarkan dalam bentuk teks eksposisi. Ada juga namanya yang selanjutnya ada namanya teks diskusi. Diskusi ini berisi tinjauan terhadap sebuah isu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya menurut A, ya apa contoh yang baru-baru kemarin ya, eh, kok organisasi A puasanya hari Sabtu, terus yang B hari Minggu. Nah itu kan dari apa ya, ada perbedaan, tapi jangan dijadikan sebuah pertikaian seperti itu. Itu didiskusikan. Oh, kenapa sih berbeda? Oh ternyata yang ini tuh berdasarkan
kalender apa-apa itu tuh hitungan hari, sedangkan yang B ini berdasarkan pemantauan hilal gitu. Ya ini mohon maaf yang non-muslim, ini saya memberikan apa ya, sebuah isu masalah yang terjadi baru-baru kemarin gitu. Oh, itu dari teks mikro yang apa tadi? Teks mikro secara faktual ini. Nah, terus ada lagi namanya teks mikrofiksional. Nah, ini teks mikrofiksional itu bentuk ada bernamanya recon, anekdot, cerita maupun exemplum. Apa saja sih? Baru kita masuk ke slide berikutnya. Ini untuk recon itu teks yang berisi ungkapan pengalaman atau peristiwa yang dilakukan pada masa lampau. Seperti tadi, recon. Kenapa kok recon itu masuk ke faktual dan fiksional? Karena recon di sini itu bisa berdasarkan imajinasi, bisa ngarang, ataupun bisa berdasarkan faktanya. Itu bisa. Jadi recon ini apa ya? Misalnya semi fiksional, semi faktual. Oleh karena itu ini ada dua, ada recon yang ditempatkan di faktual, ada recon yang ditempatkan di fiksional. Jadi intinya sama, mengungkapkan sebuah pengalaman. Tapi kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang di luar imajinasi, yang di luar logika, berarti itu masuknya ke fiksional. Sedangkan untuk pengalaman-pengalaman yang berdasarkan kejadian yang nyata secara logika itu masuk, berarti itu disebut dengan teks mikro, maaf, rekonnya masuk ke yang faktual gitu. Nah, terus ada juga namanya teks anekdot. Nah, teks anekdot ini jenis teks yang berisi kelucuan, kekonyolan, atau menjengkelkan. Ya, ini gunanya untuk apa? Biasanya untuk mengkritik terhadap suatu, ya biasanya mengkritik suatu peraturan. Biasanya sering kok dijumpai dalam majalah-majalah itu, ini berisa apa ya, kekonyolan-kekonyolan tapi sifatnya lucu dan apa ya, mengkritik gitu ya, mengkritik terhadap suatu peraturan itu dari teks anekdot. Terus ada juga namanya cerita atau narasi, naratif ya, ini berisi rekaan yang berisi komplikasi, yang menimbulkan masalah, yang memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi. Jadi cerita di sini seperti eh, klimaks gitulah, gimana ya? Berdasarkan alur. Jadi diceritakan dulu bla 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 bla, terus nanti ada masalahnya, ada masalah. Nah, terus masalah tersebut ada penyelesaiannya. Jadi cerita dulu, cerita, terus ada masalah. Setelah ada masalah, ada penyelesaian. Itu yang dimaksud dengan teks cerita berdasarkan apa, teks mikrofiksional cerita. Ada juga namanya yang selanjutnya ada teks exemplum. Teks exemplum ini jenis teks yang rekaan yang berisi insiden yang menurut partisipannya tidak perlu terjadi. Jadi eh, ter, misalnya gini, teks exemplum itu apa ya, sebuah insiden, sebuah cerita ya, sebuah teks yang berisi menceritakan sesuatu, terus ada sesuatu yang insidennya itu, kejadiannya itu sebenarnya nggak harus ada, nggak harus ada juga nggak apa-apa, tapi diada-adain, itu yang disebut dengan teks exemplum. Itu dari jenis-jenis teks makro dan teks mikro. Jadi bisa kita simpulkan ya, kita disimpulkan di sini teks makro itu disebut juga dengan teks akademik, sedangkan teks mikro itu disebut juga dengan teks non-akademik. Intinya seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan, eh, kalian apa namanya, tuliskan di bagian komentar. Ya, karena ini saya tutorial di YouTube, silakan kalian di bagian komentar apa ditanyakan, bisa di komentar, kalau di komen ya di komentar aja deh, di komentar. Kalau kalian nggak sabar ya bisa chat om langsung aja gitu. Oke, itu dari
tutorial untuk perkuliahan hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah kuis ya. Ingat ya, ini kuis bukan tugas. Kuis bukan tugas. Tugasnya ada dua. Kuisnya ada dua. Yang pertama, kalian membuat teks makro yang berbentuk teks ulasan dari sebuah wacana yang bertema pariwisata. Silahkan kalian cari teks wacana baik apa ya, artikel apa-apa ya terserah ya, baik itu dari koran, dari majalah, dari surat kabar, dari buku ajar, yang pokoknya yang temanya tentang pariwisata. Setelah itu kalian ulas bagaimana sih teks tersebut bagaimana, yang diulas apanya, kelemahan dan kelebihannya. Ingat, yang diulas itu kelemahan dan kelebihannya. Masing-masing mahasiswa dalam satu kelas, eh, teks itu banyak kok yang temanya pariwisata. Jangan sama deh gitu. Walaupun sama tapi pasti mengulasnya juga beda, menilainya juga beda, menilainya. Jadi ya boleh sama tapi mengulasnya harus beda gitu ya. Nah, ini temanya pariwisata. Silahkan kalian cari wacana atau teks yang tulis-tulisannya itu tentang pariwisata, terus kalian ulas bagaimana sih teks tersebut, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu. Terus yang kedua, kalian membuat teks mikrofiksional. Berarti fiksi ya, fiksi yang berbentuk cerita. Boleh kalian cerita dalam bentuk cerita. Cerita itu ada cerita, terus ada klimaksnya, ada masalahnya, setelah ada masalahnya ada penyelesaiannya. Itu dari teks mikrofiksional. Nah, temanya apa? Temanya tentang jalan-jalan. Apa aja terserah jalan-jalan. Kalian bisa kok mengarang. Mengarang ya ini seperti mata pelajaran SD ketika saya dulu tuh kalau habis liburan ada namanya tugas mengarang. Mengarang terus ada masalahnya, ada penyelesaiannya itu. Silakan kalian buat. Ini dua tugas ini silakan dikumpulkan ke ketua kelas dalam bentuk PDF. PDF ya. Pak, kalau saya nggak punya laptop, nggak punya komputer gimana? Boleh via Word, nggak apa-apa. Tapi diusahakan PDF supaya tidak gampang di copy paste gitu ya. Itu. Tapi ya zaman sekarang ya copy paste tuh yang hal yang wajar, tapi ya jangan copy paste banget. Terus nanti silahkan dikolektif ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas tolong dibuatkan di link Google Drive. Nah, Google Drive, terus nanti linknya baru chat di chat WA ke Om langsung ya. Om ini linknya ini bla 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 bla. Nanti saya buka. Paling lambat karena saya baik hati kuis, walaupun kuis itu sebenarnya 5 menit aja udah beres nih. Tapi ya karena ini tugasnya lumayan, bukan tugasnya kuisnya lumayan, jadi saya berikan toleransi sampai hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 7 terakhir ketua kelas menyerahkan link Google Drive-nya terakhir pukul 7. Kok pukul 7 Om? Nggak bisa. Sekarang sahur bisa ya. Kalau yang muslim, ya yang non muslim ya diserahkan sama yang muslim lah yang bisa sahur gitu ya. Bisa sebelum pukul 7. Jadi saya kalau pagi-pagi itu udah pada tidur. Kalau tidur tuh pagi-pagi, siangnya ngantuk, siangnya lemes, jadi pakai ngoreksi aja gitu. Baca-baca gitu ya. Ini kuis untuk pertemuan hari ini. Karena tidak panjang lebar, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalian tanya bisa via Japri ke saya, via grup nggak apa-apa, terserah kalian nyamannya di mana. Nanti baru saya jawab gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini.
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa memberikan materi ini secara langsung melalui, eee, platform melalui platform Zoom ya, tapi saya hanya bisa menyampaikan via tutorial ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam salam sejahtera buat kalian semua.